Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Saya sedikit membahas, gitu ya. Mungkin ini sebuah pertanyaan. Kenapa sih ketika kita menderita hypnic jerk, kita itu mikirinnya tidur? Ya, jadi baru bangun tidur pun mikirinnya tidur lagi. Apakah nanti siang bisa tidur atau nanti malam bisa tidur, gitu ya. Ini sebenarnya wajar sih, karena masalah kita dalam masalah tidur. Sama kayak orang sakit diabetes, sakit gula, gitu kan. Orang kalau diabetes, itu kan mikirinnya gula darah. Bener nggak? Baru bangun tidur pun mereka mikirin gula darah. Ya, cek apa? Cek gula darah puasa. Dicek tuh. Gula darah puasa berapa sih? Oh sekian ya. Kemudian nanti mereka makan pagi nih, sarapan. Makan. Kemudian cek lagi 2 jam habis makan, gitu kan. Naik nggak? Gitu kan. Kemudian cek lagi 4 jam habis makan. Ya. Kemudian nanti kadang-kadang malam sebelum tidur cek lagi. Ya, bahkan setiap hari mereka mikirin bagaimana pola hidup sehat supaya diabetes ini nggak semakin parah. Itu tiap hari dipikirin. So, wajar kan mereka mikirin masalah itu. Ya, sehingga penderita hypnic jerk mikirin tidur masalah nggak? Nggak masalah. Ya, cuman yang jadi masalah kalau itu jadi overthinking. Ya, overthinking itu begini, maksudnya adalah baru bangun tidur mikirin, aduh nanti malam bisa tidur lagi nggak ya? Ya kan? Nanti siang bisa tidur lagi nggak? Karena begini, hypnic jerk itu datangnya misterius. Ya, jujur aja misterius. Artinya datangnya itu kadang-kadang nggak ada tandanya. Kita mau tidur tiba kok hypnic jerk ya, gitu kan? Kan bahkan kita udah sembuh misalnya, merasa sembuh udah 1 bulan, 2 bulan sembuh, nggak ada hypnic jerk kok datang lagi. Nah, gitu kan? Itu yang membuat kita ini jadi apa ya? Semakin khawatir karena kejadian berulang itu jadi trauma, gitu kan? Ada trauma, takut itu datang lagi, takut itu datang lagi, sehingga kadang-kadang penderita hypnic jerk ini kayak hampa hidupnya gitu loh. Ya, jadi di pikirannya itu kayaknya tidur, loh nanti malam bisa tidur nggak, nanti siang bisa tidur nggak. Ya memang itu sulit sekali untuk dilepas, karena kita berhadapan dengan ini tuh tiap hari gitu. nggak nggak berhadapan tuh nggak kayak apa namanya, setahun sekali kayak atau setahun 2 kali gitu kan. Tapi tiap hari kita bertarung dengan ini dan tidak jelas gitu, tidak jelas kapan datangnya, kapan perginya. Ya, kadang-kadang kita mungkin sudah makan sudah benar, ya kemudian kita mungkin udah olahraga dan sebagainya, nggak ada masalah juga, tiba-tiba datang gitu kan, badai hypnic jerknya datang menyerang kita untuk beberapa hari, jadi 2 hari 3 hari kambuh gitu kan, atau udah merasa kambuh ya. Bahkan ada yang unik gitu ya, ada orang udah 30 tahun nggak kambuh hypnic jerknya datang lagi di usia tua. Ya, ya ini semua kehendak Allah gitu kan, mau diapain lagi kan kita juga nggak tahu. Ya kalau diulik-ulik penyebab datangnya ya sangat banyak penyebab. Ya karena hypnic jerk ini kita nggak bisa apa ya, nggak bisa kita identifikasi kayak orang sakit demam, oh penyebabnya ini, nggak bisa gitu kan, karena banyak sekali kemungkinan bisa menyebabkan hypnic jerk gitu ya. Karena kalau kita baca kemungkinannya ada, oh karena mungkin sakit saraf kejepit. Kejepitnya pun saraf kejepit itu kan di belakang tuh, di bagian mana, ada yang kayak begitu. Bahkan setelah dioperasi hypnic jerknya hilang, tapi tiba-tiba dia ngangkat beban, ya hypnic jerk lagi. Nah ada lagi karena mohon maaf karena dia makan daging babi dimakan hypnic jerk. Oh karena mengandung virus apa bakteri tertentu gitu kan. Nah jadi kadang-kadang kita nih nggak nggak apa misterius jadi datangnya. Ya saya nggak tahu kalau sama insomnia biasa gitu nggak. Ya saya nggak tahu kalau insomnia biasa apakah dia misterius juga ke hypnic jerk atau gimana gitu kan. Ya cuman masalahnya karena hypnic jerk itu datang tiba-tiba, dan itu pun kalau udah kambuh ngehentiinnya itu agak-agak susah gitu kan. Kadang-kadang harus pakai obat yang keras-keras gitu kayak alprazolam atau clonazepam atau apa gitu untuk nyetop siklusnya gitu kan. Kalau nggak di stop terus aja begitu. Nah seperti itu. Nah overthinking ini memang bisa dihilangkan gitu ya dengan 2 cara memang. Yang pertama adalah hypnic jerknya stop. Itu kalau hypnic jerknya stop nggak kepikiran kan, nah biasa lagi. Cuman ini kan hampir apa ya, hampir susah gitu ya. Yang mungkin solusi kedua, tapi ini solusi ini memang solusi keimanan. Mau apa lagi karena kita nggak tahu ya. Solusi ini benar-benar solusi keimanan dan di luar nalar kita.
yaitu apa? Bertawakal sama Allah. Ya, kalau teman-teman himlik jerk udah bertawakal sama Allah, serahkan saja sama Allah. Ya, berbanyak doa, la haula wala quwata illa billah, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, berbanyak astagfirullah, istighfar gitu ya, supaya Allah tolong supaya nggak kena himlik jerk. Karena memang kalau kita pakai apa ya, logika manusia, bahkan mohon maaf ya, beberapa orang-orang kesehatan pun kadang-kadang kan nggak bisa mengidentifikasi langsung. Ini kenyataan, saya bilang reality. Ya sudah, kalau gitu kita serahkan kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah. Ya, mau diapain lagi masalahnya kan? Ya, itu kalau saya sudah bingung, ya kalau saya pribadi begitu sih saya praktekkan. Ya udahlah, serahkan sama Allah. Mau malam, apakah nanti malam seperti apa? Udah serahin aja. Karena kalau kita pikirin overthinking seperti itu mengganggu produktivitas kita, dan jujur memang sulit saja, sulit. Ya, sulit untuk kita hilangkan pikiran itu. Karena dia datang dan perginya tuh misterius. Ya, cuman ya kita kembalikan, siapa sih menciptakan saraf kita? Siapa sih menciptakan sistem hormonal kita, menciptakan tubuh kita yang mendatangkan penyakit dan mengangkatnya? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkanlah diri padanya, bertawakallah, dan jangan menggunakan logika terlalu maksimal gitu ya. Kita jangan terlalu berpikir logis lah. Ya, karena penyakit ini pun misterius di dunia kesehatan pun ya. Sejujurnya itu belum official penyebab utamanya apa, karena masih banyak, mana beragam sekali penyebabnya gitu ya. Saya sama teman-teman mungkin bisa jadi beda, ya ya kan, bisa jadi beda. Jadi pola hidupnya pun akan berbeda nanti. Ya, kita nggak bisa, oh teman-teman harus kurangin misalnya gula, kurangin MSG, temenin kurangin kolesterol, kurangin ini. Ya karena penyebabnya aja beda, gitu kan. Ya, kalau teman-teman yang kena gula, si black jerk berarti kurangin gula. Kalau yang saraf kejepit, maksudnya dikurangin gulanya. Ya itu aja sih. Ya, jadi kenapa menderita black jerk mikirin tidur, ya karena masalahnya tidur. Ya, sama kayak penyakit lainnya. Gitu aja. Barakallahu fikum.